kemudian ternyata ada 2 kereta api, yang satu sudah lewat. Ternyata kereta api satunya masih posisi di jalan, palang pintu sudah dibuka. Akhirnya 8 motor ketabrak semua, tidak bisa menghindar. Diakibatkan kesalahan adalah di palang pintu kereta api yang dibuka akibat miskomunikasi 2 jalur kereta api. Pemirsa, 4 jenazah dari korban tewas tertabrak kereta api Malioboro Express di Magetan, Jawa Timur disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Saidiman, Magetan. Sejumlah keluarga korban sudah mendatangi kamar jenazah untuk memastikan identitas para korban. Empat korban tewas tersebut adalah Toto Herwanto, berusia 52 tahun, warga Madiun. Resika Nadia Maharani Putri, berusia 23 tahun, juga merupakan warga Madiun. Korban ketiga bernama Haryono, berusia 54 tahun, warga Magetan. Dan korban keempat teridentifikasi bernama Rama Zainul Fatkur Rahman, berusia 23 tahun, warga Magetan. Saat ini tim identifikasi dari Polres Magetan tengah bekerja untuk juga memastikan identitas korban dengan otopsi luar. Sementara 4 korban luka berat saat ini dirawat di Rumah Sakit Saidiman, Magetan. Ya, sementara itu pengamat transportasi Joko Setiowarno menilai bahwa kecepatan kereta api semakin hari semakin cepat. Sehingga pengguna jalan diimbau tetap awas saat melintas di perlintasan baik yang dijaga dengan palang pintu maupun tidak. Perjalanan kereta api, terutama kecepatan kereta api itu makin cepat. Yang biasanya dulu, 3 tahun yang lalu itu maksimal 90 km per jam. Sekarang sudah menjadi 120 km per jam. Tentunya sebagai konsumen senang karena bisa lebih cepat. Namun di sisi lain ternyata kereta api di Indonesia menimbulkan persoalan yang lebih serius di perlintasan sebidang, terutama masalah perilaku pengguna jalan. Perlintasan sebidang ada yang dijaga dan ada yang tidak dijaga. Dijaga pun sebenarnya itu entah itu ada berupa ada orang dan sebagainya atau ada pintu perlintasan, tapi itu adalah sebenarnya alat bantu. Meskipun itu dalam kondisi kealpaan atau kehilapan lupa menutup dan sebagainya, lupa petugas sebagai tanggung jawabnya, itu kita sebagai pengguna jalan hendaknya harus berhati-hati, ya, berhati-hati untuk melintasi suatu perlintasan. Kondisi tidak dijaga pun, apalagi dijaga, ya, harus melihat kondisi perlintasan di tengok kanan, tengok kiri, sudah aman baru lewat. Jadi kita jangan mengandalkan penjaga perlintasan yang ada.
Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, kader PSI sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia mengaku mengunggah foto ijazah Jokowi atas keinginan sendiri untuk meluruskan asumsi liar di publik. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya Senin pagi. Ia diperiksa terkait unggahan di akun media sosial pribadinya soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dian mengaku mengunggah foto ijazah tersebut didasari niat baik dan atas keinginannya sendiri untuk meluruskan asumsi liar di ranah publik soal isu ijazah palsu Jokowi. Saya ingin ini segera berakhir lah. Saya ingin ini semua berlalu. Hari ini saya terpanggil atas hati nurani saya untuk membuka kebenaran ini. Saya sudah melakukan, seperti yang saya sampaikan ke teman-teman, melakukan riset dari awal. Ya, saya bukan artinya pasang badan untuk Pak Jokowi ya, tetapi saya memang merasa sedih Pak Jokowi digitu-gitukan sama mereka. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dihina-hina apa segala macam. Saya akan lawan mereka sampai kapanpun. Mau bagaimanapun saya akan lawan. Bagi saya ingin mention terutama untuk dua orang seperti Pak Roy Suryo dan Dr. Tipa. Itu orang tidak bisa dipegang omongannya. Sebelumnya Dian Sandi Utama dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE karena mengunggah foto ijazah Joko Widodo melalui akun media sosial X miliknya pada 1 April 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Polda Metro Jaya telah memeriksa mantan Menpora Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menyebut telah memeriksa 24 saksi dan menyita bukti berupa flash disk yang berisi tautan terkait ijazah Jokowi. Mantan Menpora Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya terkait ijazah palsu Jokowi pada 15 Mei lalu. Selama 2 jam proses pemeriksaan, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo menyinggung tentang pasal-pasal Undang ITE terkait peristiwa 26 Maret 2025. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa juga diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 orang saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Namun, dalam kasus ini, Kombes Ade Ari menyebut terlapor masih diselidiki. Rekan-rekan pernah bertanya, apakah benar A, B, C, D itu terlapor? Terlapornya dari laporan yang kami terima dalam penyelidikan. Tapi dalam peristiwa itu muncul beberapa nama yang dijelaskan oleh pelapor selaku korban, dan peristiwa inilah yang dilakukan proses pendalaman saat ini. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tia Suma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram Lisa Mariana kecewa lantaran pihak Ridwan Kamil tidak menghadiri sidang perdana gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Gugatan ini sebelumnya diajukan Lisa untuk memperjuangkan hak putrinya yang disebut merupakan darah daging Ridwan Kamil. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisa Mariana menghadiri sidang perdana gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin siang.
Sidang perdana digelar dengan agenda mediasi, namun karena ketidakhadiran pihak tergugat alias Ridwan Kamil, majelis hakim pun terpaksa menunda sidang. Sidang akan kembali digelar pada 28 Mei 2025 dengan agenda yang sama. Lisa Mariana selaku penggugat pun akui merasa kecewa dan menyebut Ridwan Kamil tak menghargai proses hukum. Kecewa karena kan harusnya hadir ya gitu. Aja. Tadi kecewa nih, kecewa nggak hadir. Ya kecewa, harusnya kan hadir. Memang terbiasa rapi, memang harus rapi. Akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Jadi kami berharap juga dari Bapak Ridwan Kamil bermartabatlah hadir, hargai setiap proses persidangan ini. Sebelumnya gugatan perdata diajukan Lisa Mariana ke Pengadilan Negeri Bandung untuk memperjuangkan hak anaknya yang disebut merupakan darah daging Ridwan Kamil dari hasil hubungan terlarang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga melaporkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Lisa dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait pengakuannya memiliki anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjawab somasi yang dilayangkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana. Melalui kuasa hukumnya, RK bahkan melaporkan Lisa ke Barreskrim Polri. Lisa dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik, yakni terkait pengakuan Lisa berselingkuh dengan RK hingga memiliki seorang anak perempuan. RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan ini juga telah diterima dan diproses oleh penyidik Barreskrim Polri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, informasi berikutnya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Kedatangannya untuk meminta pengawasan dari KPK terkait efisiensi anggaran belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, Deddy Mulyadi atau biasa disapa KDM, Gubernur Jawa Barat, mendatangi gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Bukan terjerat kasus korupsi, melainkan dirinya memohon agar KPK turut mengawasi upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah yang akan dilaksanakannya. Anggaran yang dinilai tidak prioritas seperti perjalanan dinas akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Pihak KPK pun mengapresiasi kedatangan KDM. Ya, kita pagi hari bagi upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga, sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakat. Ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi, dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat. Pemirsa, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudy Suparmono menjalani sidang perdana di Pengadilan Sidang Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam sidang perdana, jaksa mendakwa Rudy Suparmono menerima suap senilai $43.000 Singapura terkait dengan perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur.
Suap tersebut diberikan oleh Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tanur agar menunjuk majelis hakim perkara Ronald sesuai dengan keinginannya. Selain didakwa menerima gratifikasi, Rudi Suparmono juga didakwa menerima suap sekitar 545 juta rupiah saat menjabat menjadi Ketua PN Surabaya. Jadi sidang hari ini kita untuk perkara atas nama Pak Sudi Suparmono ya, selaku Ketua Pengadilan Negeri Surabaya waktu itu ya. Hari ini akhirnya pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Ya, sebagaimana tadi juga kita saksikan bersama, dakwaan penuntut umum berbentuk kombinasi, yaitu alternatif dan kumulatif. Ya, ada 4 pasal alternatif di dakwaan ke-1, dan itu sama sebagai penyalahgunaan negara, dan pasal 12 bis dalam hal penerimaan gratifikasi. Ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Prime pemirsa. Pemerintah buka suara perihal nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang terseret dalam persidangan kasus mafia akses judi online di Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak akan mengintervensi. Nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi muncul dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum di persidangan kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan uang setoran ribuan pengelola situs judi online yang dijaga kementerian agar tidak diblokir. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan tidak akan mengintervensi. Publik diminta bersabar dan menanti putusan pengadilan yang sah. Pemerintah itu menghormati proses hukum, jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Kasus judi online di Indonesia melibatkan 11 pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perdana perkara ini telah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 terdakwa. Dalam kasus ini 4 orang masih dinyatakan buron dan dalam pengejaran pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut apa yang ada di dalam dakwaan merupakan hasil dari penyidikan. Dan berikut keterangan lengkap Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Majelis Hakim dalam memeriksa mengadili suatu perkara, ya, bagi perkara pidana, tentu didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Itu koridornya. Nah, jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara. Itu ya, tidak boleh lari dari situ. Nah, berkas perkara disusun oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Itu dulu prinsipnya. Nah, tentu dalam kaitan perkara ini kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa. Ya. Dan tentu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Nah, seperti yang dipertanyakan teman-teman media. Nah, lalu seperti apa nanti? Maka kita lihat dalam proses persidangan ini. Ya. Karena apa? Karena proses persidangan ini dilakukan adalah
Sebelumnya mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi telah diperiksa oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di Bareskrim. Pemeriksaan Budi Aris terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Pada Kamis 19 Desember 2024, Budi Ari pernah diperiksa Bareskrim Mabes Polri terkait judi online. Namun, ia enggan menjawab terkait berapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepadanya. Budi mengatakan ia wajib membantu polisi dalam pemberantasan kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Nunggunya lama nggak? Nah, gini, teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Gubernur Jawa Barat kembali bikin gebrakan. Ia berniat memperlakukan jam malam untuk para pelajar maksimal pukul 8 malam. Lagi-lagi, Deddy Mulyadi bikin gebrakan. Gubernur Jawa Barat ini mengklaim akan menyiapkan aturan pembatasan jam malam bagi pelajar yang berlaku khusus pada hari sekolah. Alasan penerapan aturan jam malam ini karena bagian dari upaya pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Dalam aturan pembatasan jam malam ini, Deddy akan menetapkan batas maksimal pelajar berada di luar rumah adalah pukul 20 malam. Ia juga berharap di atas jam 8 malam tidak ada lagi pelajar yang berkeliaran atau nongkrong di luar rumah. Lakukan pengetatan pengawasan terhadap anak-anak sekolah sehingga nanti di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya, karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak, sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Selain kebijakan jam malam, Deddy Mulyadi juga melarang pelajar memakai motor ke sekolah jika belum memiliki surat izin mengemudi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, usai mengikuti 2 pekan pendidikan di barak militer, 39 siswa bermasalah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Tangis haru pun pecah dari para orang tua saat melihat perubahan sikap anak-anak mereka. Pertemuan antara para orang tua dan siswa di barak militer Resimen Armet 1 Stirayuda, Kabupaten Purwakarta mengandung haru. Tangisan para orang tua tak terbendung melihat perubahan sikap anak-anak mereka. Di barak militer ini, alhamdulillah, cucu saya mudah-mudahan bisa berubah segala, bisa jadi soleh gitu. Ibu maaf, ini cucunya Bu ya? Iya. Sebelum dikembalikan kepada orang tua, anak-anak ini mengucapkan janji tidak akan mengulangi kenakalannya kembali. Saya lebih baik dari sebelumnya dan saya akan ibadah selalu.
Itu kan mereka sudah dapat tulisan-tulisan dari diri mereka sendiri, ditulis di piagam. Tadi yang di piagam itu ada tulisan mereka sendiri, janji mereka terhadap dirinya, janji mereka terhadap lingkungannya, janji mereka terhadap sekolahnya, janji mereka terhadap orang tuanya. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka, walau bagaimanapun, mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Selanjutnya 39 siswa ini bersama orang tuanya dibawa ke kantor Pemkab Purwakarta sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pengecekan perilaku mereka masing-masing. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memuji Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahwa Jabar berhasil mengendalikan harga barang dan jasa di daerahnya. Namun karena jumlah penduduk yang besar, Jabar juga menyumbang angka kemiskinan yang tinggi. Ya, menurut Tito, salah satu provinsi penyumbang angka kemiskinan tertinggi adalah Jawa Barat. Tito menambahkan meski pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah yang ada di Jawa Barat cukup tinggi, namun tidak paralel dengan tingkat kemiskinannya. Presiden Prabowo Subianto menjalin kerjasama di bidang kesehatan dengan Thailand. Kerjasama dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kemungkinan bahaya pandemi baru yang akan terjadi. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra menyaksikan penandatanganan MOU kerjasama Indonesia-Thailand yang berlangsung di Government House Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat menjalin kerjasama di bidang kesehatan. Hal itu dinilai sangat penting oleh Prabowo guna mengantisipasi terjadinya kemungkinan bahaya pandemi baru yang akan terjadi. Selain sektor kesehatan, Prabowo juga memaparkan sejumlah bentuk kerjasama strategis lainnya yang akan diperkuat bersama Thailand yang mencakup di bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan, hingga ketahanan pangan. Kerjasama ini sekaligus menandai semakin eratnya hubungan diplomatik kedua negara yang telah berlangsung 75 tahun. Pemirsa, pesawat kepresidenan Republik Indonesia resmi berganti warna. Kini didominasi warna putih. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut perubahan desain dan warna ini merupakan bagian dari perawatan rutin pesawat dan tidak memiliki makna tertentu. Ganti presiden, warna dan desain pesawat kepresidenan Republik Indonesia pun ikut berubah. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kini tampilan pesawat kepresidenan RI dengan kode A001 ini didominasi warna putih. Dengan tambahan garis merah memanjang sebagai aksen, dari yang sebelumnya didominasi warna merah. Pemerintah pun buka suara dan menyebut pesawat dengan kode A001 ini dicat dan diganti corak untuk perawatan dan pemeliharaan rutin, sehingga tak perlu dibesar-besarkan. Ada pesawat kepresidenan sebelumnya yang lebih dominan merah, kemudian sekarang disamakan cat dan desainnya. Jadi Presiden Prabowo sejauh ini itu masih menggunakan pesawat beliau yang lama. Ketika beliau jadi Menteri Pertahanan sampai hari ini masih sering. Nah, pesawat ini disamakan desainnya supaya jadi pesawat cadangan. Sebelumnya di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, pesawat kepresidenan berwarna merah dan putih dengan dominasi warna merah. Pergantian desain dan warna pesawat kepresidenan terakhir kali dilakukan pada tahun 2021. Saat Joko Widodo menggantikan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, warna pesawat kepresidenan kerap berganti di setiap era kepemimpinan. Sejak zaman Presiden ke-6 SBY hingga era Presiden Prabowo saat ini sudah 3 kali berganti.
Pesawat kepresidenan Republik Indonesia kembali ganti kulit atau berganti warna. Di era Presiden Prabowo Subianto, desain pesawat didominasi oleh warna putih. Pesawat kepresidenan kerap berganti warna dari masa ke masa. Di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, badan pesawat kepresidenan dicat dengan dominasi warna biru. Pada tahun 2021 atau di era Presiden Joko Widodo, pesawat kepresidenan berganti tampilan lagi menjadi merah putih dengan dominasi warna merah. Sementara pada tahun 2025 atau di masa Presiden Prabowo, warna tersebut diganti kembali menjadi dominan berwarna putih. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto belak-belakan menyampaikan sejumlah pernyataan ketika berbicara di hadapan kader Gerindra. Dalam Kongres 4 PP Tidar, Prabowo menyatakan tidak akan maju 2 periode jika kepemimpinannya gagal. Terima kasih. Ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please. Tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Prabowo melarang kader-kader muda Partai Gerindra meneriakan dirinya maju kembali sebagai presiden 2 periode. Alasannya ia belum 1 tahun menjabat sebagai Presiden RI periode 2024-2029. Prabowo akan melakukan evaluasi kinerjanya sebelum memutuskan maju sebagai Presiden 2 periode. Tapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya dalam Kongres keempat organisasi sayap Partai Gerindra Tunas Indonesia Raya di Jakarta, Rahayu Saraswati berharap dapat membantu Prabowo Subianto untuk bisa kembali terpilih menjadi presiden untuk periode kedua. Kita tak akan berhenti memastikan Mars Gerindra dan Tidar dikumpulkan sampai Prabowo 2 periode dan Gerindra kita menangkan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI tersebut juga menekankan aspirasi dari para kader pengurus Tidar di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung Prabowo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali ramai diperbincangkan. Dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Budi Gunadi menyatakan orang yang memiliki gaji 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar jika dibandingkan orang bergaji 5 juta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kemajuan negara dapat dilihat dari tingkat kesehatan dan kepintaran masyarakatnya. Untuk mencapai hal tersebut, ia menyebut masyarakat perlu bergaji setidaknya 15 juta rupiah per bulan. Menurut Budi, besaran gaji dapat menjadi tolak ukur kepintaran dan kesehatan seseorang. Menurut saya sih cuma 2. Apa sih bedanya orang yang gaji 15 juta sama 5 juta? Cuma 2. Satu, 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Kalau dia pintar aja tapi nggak sehat, sama juga. Kalau dia sehat tapi nggak pintar, sama juga. Jadi harus sehat dan pintar. Itu sebabnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan memegang peran penting. Saat ini rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia di angka 5 juta rupiah per bulan. Menurut Budi, Indonesia masih punya waktu sampai 2030 untuk bisa menaikkan gaji rata-rata pekerja di angka 15 juta rupiah per bulan. Sebab pada tahun itu Indonesia akan menikmati puncak bonus demografi. Sebelumnya, pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin juga pernah viral di media sosial. Ia menyatakan laki-laki dengan celana jeans berukuran di atas 33 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, hari ini Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Menkes nilai bertindak melampaui kewenangan sebagai pejabat negara karena membentuk kolegium versi pemerintah tanpa organisasi profesi dan universitas. Ketika pemerintah mengubah rumah sakit pendidikan menjadi pusat produksi dan deregulasi kompetensi tanpa ruang akademik, maka profesi medis tidak lagi menjadi pilar peradaban, melainkan alat sistem kekuasaan dan pasar. Ini bukan hanya krisis kebijakan, melainkan krisis nilai. Oleh karenanya, kami menilai bahwa 1. Kementerian Kesehatan RI telah bertindak melebihi kewenangan yang semestinya melekat pada jabatan sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dengan ini kami memohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi dan mempertimbangkan figur kepemimpinan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena kuat diduga telah terbukti melewati batas kewenangan sektoral dan mengambil alih fungsi pendidikan tinggi, menjalankan kebijakan RSPPU yang bertentangan dengan sistem akademik nasional, merusak integritas keilmuan dan otonomi profesi medis, mengabaikan prinsip etik, transparansi, dan kolaborasi dalam perumusan kebijakan publik. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Agama hari ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat yang menjadi pembahasan utama adalah terpisahnya jemaah haji dari rombongan yang seharusnya maupun memberikan pandangan dan saranan terbaik. Rapat antara Komisi 8 dengan Dirjen Haji dan Umroh ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 8 yaitu Marwan Dasopa. Saat membuka rapat, sejumlah isu yang menjadi perhatian adalah terpisahnya jemaah haji dari kloter atau rombongannya. Gelombang pertama pemberangkatan haji banyak jemaah yang terpisah karena berbagai hal. Di antaranya perbedaan pembagian hotel dalam satu kloter atau syariah, hingga visa haji yang belum keluar dan mengakibatkan jemaah keberangkatan jemaah terpisah dari kloternya. Isu lain yang dibahas juga mengenai perkembangan pembayaran dam, pendistribusian kartu nusuk, hingga persiapan puncak haji di Armusna. Buat jemaah haji kita di tahun ini kami ya Bu Seli. Ya, persiapan intensif dilakukan oleh Satgas Mina di bawah Satuan Operasional PPIH Arab Saudi. 10 pos pantau akan ditempatkan untuk mendukung lancarnya kegiatan puncak haji. Petugas haji wilayah daerah kerja Madinah akan menjalankan fungsi pelayanan jemaah di wilayah Mina. Penempatan personel akan tersebar di 10 pos pantau Mina, termasuk pos rute Jamarot. Petugas akan dibekali pengetahuan dan pemahaman teori maupun praktek orientasi lapangan. Kali ini kita laksanakan sosialisasi Arbina di Madinah, kepada rekan-rekan kita dari Madinah, di mana nanti salah satu satgas yang ada di bawah satuan operasional adalah Satgas Mina, di mana tanggung jawabnya adalah rekan-rekan dari Dakar Madinah. Jadi itu malam ini kita kumpulkan, kita sosialisasikan seluruh rekan-rekan kita Dakar Madinah yang nanti akan kita bentuk di Mina itu 8 sektor ad hoc dan juga 10 pos rute pos pantau Mina.
juga ada pos rute Jamarot, di mana rekan-rekan kita itu nanti akan menempati 8 sektor ad hoc dan 10 pos pantaunya.